Satu hari pasca ledakan di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, akses menuju TKP ditutup seng. Warga juga diminta tak berada di sekitar area ledakan. Terdapat dua akses menuju ke lokasi ledakan, keduanya nampak ditutup oleh seng dengan imbauan agar warga tidak masuk ke area tersebut. Beberapa warga ingin melihat kondisi TKP pun urung masuk ke area dan hanya melihat dari celah seng. Allah Karim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Warga Tangerang Selatan terkejut saat ledakan misterius mengguncang permukiman warga pada Jumat pagi. Saksi menyebut sebelum kejadian terdengar suara keras seperti kilat menggelegar diikuti dengan atap rumah roboh. Ada satu rumah yang diduga menjadi sumber titik ledakan. Namun hal ini masih harus diselidiki lebih lanjut. Titiknya ini pastinya di sebelah mana sih, Mas? Kalau titik sih sepertinya di belakang, kalau soalnya di belakang rata sih. Kalau untuk sumber ledakannya saya juga kurang tahu. Kalau untuk sumber ledakan, karena kan masih diselidikin sama polisi juga kan. Nggak tahu, banyak korban juga di belakang rumah saya kan, pada rata tuh rumahnya, termasuk rumah saya juga kan. Yang kena dampak ya. Total 8 rumah yang terdampak ledakan. 4 rumah rusak berat dan 4 rumah rusak ringan. Ledakan menyebabkan 7 warga terluka. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal ledakan. Ada sekitar 7 orang yang menjadi korban, sudah langsung kami amankan tadi pagi, dirawat secara intensif di rumah sakit. Untuk rumah yang terdampak total ada 8 rumah, di mana 4 rumah yang mengalami kerusakan berat, kemudian 4 rumah mengalami kerusakan ringan. Tentunya untuk dugaan terjadinya ledakan ini sumbernya dari mana, nanti kami akan sampaikan hasil dari olah TKP kami beserta dengan ahli dari Puslap 4 Polri. Pasca ledakan, polisi bersama Puslap 4 Polri melakukan olah TKP untuk memastikan sumber ledakan. Tim Puslap 4 membawa sejumlah barang bukti diantaranya tabung gas, selang regulator, dan kompor gas. Tabung gas 12 kilo ya, 1 buah, kemudian tabung gas 3 kilo, 3 buah. Kemudian ada selang regulator sama 1 buah kompor gas ya. Kemudian ada bahan-bahan yang sudah bekas terbakar itu aja. Sementara itu aja. Pak, dari Bang tadi apakah bisa disimpulkan penyebab pastinya? Iya, nanti kita dalami dulu ya Mas ya untuk melakukan pemeriksaan ya. Polisi meminta warga sekitar lokasi ledakan untuk mengungsi sementara dan tidak beraktivitas di sekitar lokasi ledakan. Sementara, akses menuju lokasi ditutup untuk memudahkan proses penyelidikan. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana situasi terkini di lokasi ledakan yang merusak 8 rumah dan apa hasil penyelidikan polisi soal ini? Kita dengarkan laporan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Yohan Bagja. Selamat pagi, Putu. Bagaimana kondisi terkini dari lokasi pasca ledakan dan sebenarnya bagaimana sejauh ini hasil penyelidikan penyebab ledakan, Putu? Ya, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Sampai dengan saat ini kalau area di sekitarnya ini memang terpantau sudah kembali normal begitu ya, masyarakat kembali beraktivitas, warung dan juga toko-toko yang berada di sekitar lokasi juga sudah mulai buka melayani para pembeli begitu ya, warga di sekitar sini. Tapi memang ada yang berbeda kalau kita bicara soal TKP, Glenis dan juga saudara. Tadi kami memantau dari pagi hari sampai dengan saat ini memang akses menuju TKP ini ditutup karena areanya masih steril dan proses penyelidikan masih dilakukan. Juru kamera Kompas TV Yohan Bagja akan menunjukkan kepada Anda, saudara, bagaimana dari pemerintah setempat, baik itu dari BPBD, kemudian juga dari kepolisian, ada juga dari TNI, ini memasang spanduk begitu ya, Glenis dan juga saudara, himbauan kepada masyarakat bahwa area ini merupakan gang untuk masuk ke tempat kejadian perkara atau di mana kemarin terjadi ledakan yang juga cukup besar, di mana ada 8 rumah yang terdampak juga mengakibatkan sejumlah
orang ini mengalami luka-luka. Di sana tertulis bahwa ini merupakan area terbatas, bahkan selain bukan hanya tidak boleh masuk ke dalam, tapi lewat pemberitahuan ini juga disampaikan kepada publik bahwa area ini sebaiknya begitu ya, ketika berada di dekat area ini harus bebas dari penggunaan handphone ataupun gawai begitu, penggunaan gadget. Jadi ini merupakan satu antisipasi begitu, karena sampai dengan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung, meskipun kemarin sempat disampaikan begitu Glenis dan juga saudara bahwa dari hasil investigasi sementara begitu, dari barang bukti yang juga diamankan atau diambil begitu, ada kompor, ada tabung gas, ada selang regulator. Ini memang indikasi sementara adalah ledakan berasal dari gas dan tidak ditemukan adanya residu misiu atau bahan peledak. Jadi kalau kita lihat begitu ya, analisa sementara memang indikasinya ini disebabkan oleh ledakan gas. Tapi kalau sampai dengan saat ini karena proses penyelidikan juga masih berlangsung, kemudian juga polisi masih terus melakukan investigasi, kita tidak boleh berandai-andai, kita harus menunggu bagaimana pernyataan resminya. Tadi saya juga sempat begitu berbincang dengan sejumlah warga yang berada di area ini. Sementara saya tanya apa sebetulnya lokasi di belakang ini yang kemarin sempat meledak, ini memang merupakan rumah-rumah tinggal begitu. Apakah kemudian beberapa dari rumah yang meledak ini adalah tempat penjualan gas LPG atau memang hanya dari area dapur saja? Tentu ini menjadi ranah kepolisian untuk membuktikan itu dan mencari tahu sebetulnya apa yang menyebabkan ledakan yang juga cukup besar. Tentu ini menjadi hal yang berbeda begitu ya, kalau kita tahu masyarakat begitu yang tidak tinggal di tempat atau lokasi kejadian biasanya ini penasaran begitu ya untuk masuk melihat, dan biasanya juga penjagaannya hanya ada petugas saja begitu, baik dari Satpol PP ataupun juga dari polisi yang berjaga di area TKP. Tapi kalau ini berbeda di mana ada tanda khusus. Jadi kita juga tidak bisa memantau secara langsung karena ini berkaitan dengan keamanan, dan juga tentu saja tidak ingin merusak TKP yang masih steril untuk dilakukan proses penyelidikan. Kita masih tunggu beberapa warga yang tinggal di sini, ini ada yang mengungsi ke saudara-saudara terdekat, kemudian ada juga yang memilih untuk tinggal di area pengungsian begitu ya. Dan dari pemerintah setempat juga sudah menyediakan dapur umum untuk kemudian masyarakat yang mengungsi di area sekitar sini itu juga bisa mendapatkan bantuan makanan dari dapur umum dari BPBD setempat. Glenis, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Yohan Bagja. Hati-hati dalam meliput. Terima kasih Putu. Sorotan lainnya, saudara, sumur minyak ilegal milik warga di Kabupaten Musi Banyuasin terbakar. 2 orang tewas akibat kejadian ini. Kebakaran sumur minyak ilegal terjadi di Desa Kaliberau. Kobaran api di sumur minyak ini sempat membuat warga panik. Kapolsek Bayung Lencir mengungkapkan saat polisi tiba, api masih berkobar dan langsung melakukan pemadaman bersama warga setempat. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian dan polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menyita sejumlah barang bukti dan meminta keterangan saksi. Dua orang korban kebakaran sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Tim gabungan telah memeriksa sejumlah orang saksi termasuk pemilik sumur minyak dan pemilik lahan untuk mengetahui penyebab terbakarnya sumur minyak ilegal. Sebelumnya beberapa bulan, tepatnya di bulan Mei, Juni itu kita sudah lakukan sosialisasi juga untuk menghimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas illegal drilling. Dan kita sempat melakukan penutupan juga di bulan Juni, itu kita tutup, namun memang masyarakat masih kucing-kucingan untuk melakukan illegal drilling, sehingga terjadi kejadian seperti ini. Dan untuk yang diperiksa saat ini ada sejumlah 5 saksi, dan kita masih lakukan pendalaman terhadap kejadian tersebut.
Baik, ada yang sudah diamankan atau seperti apa, Pak? Untuk saat ini kita masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, dan untuk saat ini belum ada TSK yang kita amankan. Kita masih mendalami terkait dengan keterlibatan pihak-pihak tertentu. Terkait penyelidikan sumur minyak ilegal, kita pantau bersama jurnalis Kompas TV, Reski Oktora Amalia dari Polda Sumatera Selatan. Selamat pagi, Reski. Bagaimana hasil penyelidikan sementara terkait penyebab kebakaran sumur minyak ilegal milik warga di Kabupaten Musi Banyuasin ini? Ya, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Mengenai insiden terbakarnya sumur minyak ilegal di Desa Kalibrau, Kecamatan Bayu Belencir, Kabupaten Musi Banyuasin pada 9 September 2025 kemarin, kini tim gabungan yang terdiri dari Polda Sumatera Selatan dan juga Polres Musi Banyuasin masih melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab daripada kebakaran tersebut. Namun informasi terakhir yang kami terima bahwasannya polisi telah melakukan pemeriksaan begitu terhadap 5 orang saksi, di mana 5 orang saksi ini terdiri dari kepala desa dan juga masyarakat setempat. Dan informasi terbaru yang kami terima, Glenis dan juga saudara, bahwasannya lokasi kejadian saat ini masih terpasang garis polisi, itu artinya aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal ini dihentikan. Di samping itu juga polisi ini masih melakukan olah TKP untuk mengumpulkan alat bukti guna daripada memperkuat penyelidikan yang dilakukan. Atas insiden ini, Glenis dan juga saudara, ada 5 orang korban, di mana terakhir pada Kamis kemarin informasi yang kami terima, 2 orang ini dinyatakan meninggal dunia karena mengalami luka bakar serius, sementara 3 orang lainnya ini masih dirawat intensif di rumah sakit begitu, dan kondisinya saat ini masih kritis. Dan kami saat ini masih menunggu, Glenis dan juga saudara, terkait dengan perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh tim gabungan ini untuk mencari tahu penyebab daripada kebakaran tersebut, termasuk juga soal daripada pemilik lahan dan juga pemilik daripada sumur minyak ilegal ini diketahui merupakan orang yang berbeda, dan ini lah yang dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Reski Oktora, atas laporan Anda langsung dari Polda Sumatera Selatan. Dan saudara, tetaplah bersama kami, usai jeda Kompas Pagi akan kembali dengan informasi menarik lain.